Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Almeida, NPM A1H021044. Saya akan menjelaskan filsafat dan sejarah pendidikan di Indonesia. Setiap pemikir mempunyai definisi berbeda tentang makna filsafat karena pengertiannya yang begitu luas dan abstrak. Tapi secara sederhana, filsafat dapat dimaknai bersama sebagai suatu sistem nilai yang luhur dan dapat menjadi pegangan atau anutan setiap individu atau keluarga atau kelompok komunitas dan masyarakat tertentu, atau pada gilirannya bangsa dan negara tertentu. Pendidikan sebagai upaya terorganisasi, terencana, sistematis untuk mentransmisikan kebudayaan dalam arti luas dari satu generasi ke generasi lain. Adapun visi misi dan tujuan yang ingin dicapai semuanya dilandaskan suatu filsafat tertentu. Bagi kita sebagai bangsa dalam suatu negara bangsa yang merdeka, pendidikan kita niscaya dilandasi oleh filsafat hidup yang kita sepakati dan anut bersama. Dalam sejarah panjang kita sejak pembentukan kita sebagai bangsa sampai kepada terbentuknya negara bangsa, formasi dan nation state yang merdeka, pada setiap kurun zaman pendidikan tidak dapat dilepaskan dari filsafat yang menjadi pondasi utama dari setiap bentuk pendidikan karena menyangkut sistem nilai-nilai yang memberi warna dan menjadi semangat zaman yang dianut oleh setiap individu, keluarga, anggota-anggota komunitas atau masyarakat tertentu, atau pada gilirannya bangsa dan negara nasional. Landasan filsafat ini hanya dapat dianut melalui kajian sejarah, khususnya sejarah pendidikan Indonesia. Sebagai komparasi di negara-negara Eropa dan Amerika pada abad ke-19 dan ke-20, perhatian kepada sejarah pendidikan telah muncul dari dan digunakan untuk masuk lebih lanjut yang bermacam-macam, untuk membangkitkan kesadaran berbangsa, kesadaran akan kesatuan kebudayaan, pengembangan profesional guru-guru, atau untuk kebanggaan terhadap lembaga-lembaga dan tipe-tipe pendidikan tertentu. Substansi dan tekanan dalam sejarah pendidikan itu bermacam-macam, tergantung kepada maksud dari kajian itu, mulai dari tradisi, pemikiran, dan para pemikir besar dalam pendidikan, tradisi nasional, sistem pendidikan beserta komponennya, sampai kepada pendidikan dalam hubungannya dengan sejumlah elemen problematis dalam perubahan sosial atau kestabilan, termasuk keagamaan, ilmu pengetahuan atau sains, ekonomi, dan gerakan-gerakan nasional. Sehubungan dengan semua sejarah pendidikan erat kaitannya dengan sejarah intelektual dan sejarah sosial. Esensi dari pendidikan itu sendiri sebenarnya ialah pengalihan kebudayaan, teknologi, ide-ide, dan nilai-nilai spiritual serta dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda dalam setiap masyarakat atau bangsa. Oleh sebab itu, sejarah dari pendidikan mempunyai sejarah yang sama tujuannya dengan masyarakat pelakunya sendiri. Sejak dari pendidikan informal dalam keluarga bakti sampai kepada pendidikan formal dan non-formal dalam masyarakat agraris maupun industri. Selama ini, sejarah pendidikan masih menggunakan pendekatan lama atau tradisional yang umumnya diakronis, yang kajiannya berpusat pada sejarah dari ide-ide dan pemikir-pemikir besar dalam pendidikan, atau sejarah dan sistem pendidikan dan lembaga-lembaga, atau sejarah perundang-undangan dan kebijakan umum dalam pendidikan. Pendekatan yang umumnya diakronis ini dianggap statis, sempit, serta terlalu melihat ke dalam. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan dalam pendidikan beserta segala macam masalah yang timbul atau ditimbulkannya, penanganan serta pendekatan baru dalam sejarah pendidikan dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak oleh para sejarawan pendidikan kemudian. Para sejarawan, khususnya sejarawan pendidikan, melihat hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat, antara penyelenggara pendidikan dengan pemerintah sebagai representasi bangsa dan negara yang merumuskan kebijakan umum bagi pendidikan nasional. Produk dari pendidikan menimbulkan mobilitas sosial. Masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan yang dampak-dampaknya dirasakan terutama oleh masyarakat pemakai, misalnya timbulnya golongan menengah yang menganggur karena jenis pendidikan tidak sesuai dengan pasar kerja, atau kesenjangan dalam pemerataan dan mutu pendidikan. Pendidikan lanjutan yang hanya dapat dinikmati oleh anak-anak orang kaya dengan pendidikan terminal dari anak-anak orang tuanya yang tidak mampu, komersialisasi pendidikan dalam bentuk yayasan-yayasan, dan sebagainya. Semuanya menuntut peningkatan metodologis, penelitian, dan penulisan sejarah yang lebih baik daripada sebelumnya untuk menangani semua masalah kependidikan ini.
Sehubungan dengan di atas, pendekatan sejarah pendidikan baru tidak cukup dengan cara-cara diakronis saja. Perlu ada pendekatan metodologis yang baru, yaitu interdisiplin. Dalam pendekatan interdisiplin dilakukan kombinasi pendekatan diakronis secara dengan sinkronis ilmu-ilmu sosial. Sekarang ini ilmu-ilmu sosial tertentu seperti antropologi, sosiologi, dan politik telah memasuki pembatasan pendidikan dengan ilmu-ilmu terapan yang disebut antropologi pendidikan, sosiologi pendidikan, dan politik pendidikan. Dalam pendekatan ini dimanfaatkan secara optimal dan maksimal hubungan dialogis, simbiose mutualistis antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial. Sejarah pendidikan Indonesia dalam arti nasional termasuk relatif baru. Pada zaman pemerintahan kolonial telah juga menjadi perhatian yang diajarkan secara diakronis sejak dari sistem pendidikan zaman Hindu, Islam, Portugis, VOC, pemerintahan Hindia Belanda abad ke-19, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan zaman Jepang, dan setelah Indonesia merdeka, model diakronis ini masih terus dilanjutkan sampai sekarang. Untuk sejarah pendidikan Indonesia mutakhir, substansinya seluruh spektrum pendidikan yang secara temporal pernah berlaku dan masih berlaku di Indonesia. Hubungan antara kebijakan pendidikan dengan politik nasional pemerintah, termasuk kebijakan penyusunan dan perubahan kurikulum dengan segala aspeknya, yang menyertai lembaga-lembaga pendidikan, pendidikan formal dan non-formal, pendidikan umum, khusus, dan agama. Singkatnya, segala macam makalah yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia dahulu dan sekarang, dan melihat prospeknya ke masa depan. Sejarah sebagai kajian reflektif dapat dimanfaatkan untuk melihat prospek ke depan meskipun tidak punya pretensi meramal. Dalam setiap bahasan dicoba dilihat filosofi yang melatarinya.